Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai data dan metode pengumpulan data. Untuk sebagian orang, mungkin data itu tidak akan terlihat menarik jika hanya ditampilkan begitu saja. Akan tetapi, jika kita mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi, mungkin orang tersebut akan menjadi lebih sedikit tertarik dengan data yang kita miliki. Selanjutnya, kalau misalnya kita mampu untuk menampilkan data kita itu menjadi sesuatu yang lebih indah, lebih enak untuk dilihat tanpa mengurangi informasi yang ada pada data tersebut, maka orang akan banyak yang tertarik terhadap data yang kita miliki. Nah, data yang kita miliki itu jika diibaratkan sebuah kue yang menarik yang telah dihias pada gambar yang ketiga ini, maka orang akan cenderung tertarik kepada data kita sehingga orang akan menyimpan informasi yang ada pada data kita dan menjadi ilmu pengetahuan bagi mereka. Apa itu data? Data merupakan gugus atau himpunan hasil pengukuran karakteristik dari seluruh objek yang menjadi fokus penelitian kita. Nah, data menurut periode pengukurannya dibedakan menjadi beberapa. Ada data cross-section, data time series, dan data panel. Data cross-section itu merupakan kumpulan hasil pengukuran terhadap beberapa objek pada lokasi dan periode waktu tertentu. Nah, di sini misalnya kita memiliki jumlah orang positif COVID di beberapa provinsi di Indonesia. Apa itu data? Data merupakan gugus atau himpunan hasil pengukuran karakteristik dari seluruh objek yang menjadi fokus penelitian. Data menurut periode pengukuran dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada data cross-section, data time series, dan data panel. Data cross-section itu merupakan kumpulan hasil pengukuran terhadap beberapa objek pada lokasi dan periode waktu tertentu. Misalnya di sini kita memiliki jumlah data positif COVID di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan waktunya itu misalnya terjadi pada bulan Maret. Datanya berupa data bulanan. Maka kita memiliki amatan sebanyak 34, yaitu jumlah provinsi di Indonesia, dan periode waktunya itu hanya satu, yaitu bulan Maret saja. Kemudian yang kedua, data time series merupakan kumpulan hasil pengukuran terhadap suatu objek pada lokasi tertentu yang dicatat mengikuti urutan waktu. Misalnya di sini data jumlah orang positif COVID di Provinsi Jawa Barat, di mana waktunya itu adalah dari Maret sampai September. Sehingga di sini lokasinya itu hanya satu provinsi, misalnya di Provinsi Jawa Barat, dan waktunya itu berurutan dari bulan Maret sampai dengan September. Selanjutnya ada data panel, merupakan kumpulan hasil pengukuran terhadap beberapa objek yang dicatat mengikuti urutan waktu. Di sini merupakan gabungan antara data cross-section dan data time series. Misalnya data jumlah positif COVID pada provinsi di Indonesia, kemudian yang terjadi pada bulan Maret sampai dengan September, sehingga ada 34 provinsi di Indonesia sebagai objek amatannya, kemudian waktunya ada banyak juga, yaitu dari Maret sampai September. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data itu dapat dilakukan melalui percobaan atau eksperimen, kemudian dapat juga melalui observasi, dan dapat juga dilakukan secara administratif. Nah, percobaan atau eksperimen itu merupakan teknik pengumpulan data di mana data itu sebelumnya tidak ada. Nah, supaya datanya ada, data tersebut dibangkitkan dengan cara memberikan perlakuan terhadap suatu objek. Teknik ini sering diterapkan pada penelitian pertanian, sains, maupun psikologi. Kemudian, cara yang kedua itu dapat dilakukan melalui observasi. Cara dengan menggunakan observasi ini, datanya sebenarnya sudah tersedia. Kemudian, data yang tersedia itu kita kumpulkan. Nah, kalau misalnya observasi, itu berarti kita mengumpulkan data dengan cara mengamati saja.
Kalau misalnya survei itu berarti observasi yang dilakukan dengan melakukan interaksi terhadap objek yang menjadi pengamatan kita. Jadi survei ini merupakan bentuk khusus dari observasi karena di observasi kita hanya mengamati tanpa ada interaksi. Nah, kalau misalnya di survei itu ada interaksi dengan si objeknya. Kemudian untuk sensus itu merupakan bentuk khusus dari survei. Di survei ini objek pengamatannya itu adalah sampel ya. Objeknya itu adalah sampel. Sedangkan untuk sensus itu merupakan semua anggota populasinya. Nah, cara ini banyak diterapkan pada bidang sosial ekonomi. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cara administratif, di mana data yang diperoleh dari hasil pencatatan administrasi atau suatu institusi. Misalnya data transaksi perbankan, data transaksi supermarket. Nah, selain itu ketersediaan data yang lainnya itu misalnya data aktivitas manusia yang terekam secara otomatis. Misalnya di sini aktivitas pengguna aplikasi smartphone, browser, media sosial, belanja online, YouTube, dan lain-lain. Kemudian juga aktivitas jalan kaki yang dapat terekam oleh Gmaps, Google Fit, Samsung Health, dan sebagainya. Juga ada aktivitas yang terekam oleh satelit, radar, ataupun lalu lintas polisi. Misalnya oleh CCTV-nya NTMC Polri, dan sebagainya. Nah, di era yang sekarang ini kita memasuki era Big Data. Apa itu era Big Data? Era Big Data merupakan era di mana data yang tersedia itu sangat besar dan kompleks. Dan sehingga karena sangat besar dan kompleks ini, maka kita kesulitan untuk mengelola datanya tersebut. Meskipun sekarang sudah tersedia software maupun tools pemrograman, tapi kalau misalnya datanya terlalu besar, kita juga mengalami kesulitan. Oleh karena itu, dibutuhkan skill baru dalam analisis data. Nah, kemudian di sini data yang sangat besar itu mencakup volumenya yang sangat besar, kemudian variasinya yang sangat besar, kemudian perubahannya sangat cepat. Misalnya di sini ya, di sini apa yang terjadi 1 menit di internet. Nah, di sini udah banyak sekali. Ini termasuk ke dalam big data. Baik, sekian dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.